Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kesha Parika. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi lagi yang basisnya kimia, yaitu bernama Chemscape atau ACD. Jadi di sini ada beberapa tools seperti dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya gitu ya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ketika kita klik yang sejajar dengan structure dan draw itu ada new dokumen ketika ingin membuat dokumen baru. Kemudian kita juga bisa new page. Kemudian kita juga bisa delete page. Nah, kita juga bisa open file, terus kemudian save file. Di sini bisa print atau menjadikan ke PDF. Nah, ini ketika kita undo delete gitu. Di sini ada menghapus juga untuk menghapus. Kemudian ini adalah cut, ini copy, ini paste, ini untuk memperbesar, zoom in dan zoom out. Nah, di sini juga kita bisa merubah tampilan, ini tampilan fullnya seperti ini, atau kita ingin seperti ini, atau bisa juga fit all. Nah, oke, kita ke selanjutnya. Ini ada open template Windows. Kita klik terlebih dahulu ya. Nah, di sini template Windows ini berisi structure atau struktur-struktur dari senyawa yang telah disediakan. Kita bisa lihat pada sebelah kiri, ini kita sedang mengklik alkaloid yang ditandai dengan warna merah marun ya. Nah, untuk sebelah sini, jadi di golongan alkaloid itu ada 11 page. Ini adalah page 1 dari 11 page. Kita bisa cari di sini alkaloidnya, ini adalah jenisnya, hingga ke 11. Contohnya seperti ini. Maka akan muncul senyawa ini. Jadi misalnya CREN, berarti ada krinan, kuran, dendroben gitu. Nah, sebelah sini juga ada anion, aromatik, karbohidrat. Jadi dalam satu misalnya tools yang karbohidrat ini terdiri dari beberapa page seperti itu. Kita misalnya di sini ingin membuat atau misalnya melihat alat-alat lab gitu ya. Kita bisa klik lab kit. Nah, di sini tersedia beberapa alat lab gitu. Di sini ada pilihannya analitika atau misalnya kita ingin burners, bakers dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengkliknya kita tinggal klik saja tadi alat yang kita inginkan lalu kita klik. Nah, maka di sini dia akan mengcopy gitu ya sesuatu yang ingin kita gambar. Nah, ketika kita menggambar seperti ini, maka tools di sini adalah draw. Ketika kita ingin menggambar senyawa, maka kita harus ganti terlebih dahulu kepada structure. Nah, gitu. Kita kembali ke draw terlebih dahulu di sini. Nah, ini maka dia bisa gambar tadi di tengah. Nah, ini kita bisa miringkan. Nah, ini misalnya ketika ada tulisan gitu ya, dia ingin di belakang atau di depan tulisan, seperti itu. Nah, ini kita bisa kembali gitu ya. Oke, kita kembali ke halaman kosong. Tadi kita berada di sini ya. Nah, lanjut. Ini ada beberapa, misalnya kalian ingin menggambar orbital dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini dan mencobanya. Gitu. Lanjut, ini untuk mencari strukturnya. Ini digunakan untuk memberi nama ketika kalian ingin memberi nama suatu senyawa gitu ya. Nah, ini untuk 3 dimensi. Ketika kalian sudah membuat senyawa dan kalian ingin mengetahui bentuk 3 dimensinya itu seperti apa. Kita ke bagian sini ya. Jadi ini adalah cara menggambar ketika menggunakan draw normal, menggambar struktur normal. Nah, di sini ketika dia draw continuous, jika ini adalah draw change gitu ya. Ketika misalnya up stereo bond, jadi kan biasanya kalau misalkan dalam kimia itu kan ada yang di depan, ada yang di belakang, itu kan tandanya beda-beda ya. Kayak misalnya ini yang di depan, kemudian ini menandakan bahwa unsur tersebut ada di belakang, atau misalnya down ataupun up gitu, atas atau bawah gitu kan. Nah, ini untuk undefined stereo bond. Terus kemudian ini ketika misalnya kita ingin mereaksikan suatu senyawa, terus kemudian pastikan senyawa akan memiliki A tambah B. Nah, harus ada tanda tambah nih. Nah, tanda tambah itu kita bisa klik di sini. Misalnya seperti ini. Diklik terlebih dahulu. Nah, gini. Misalnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi, tanda tambah ini digunakan ketika reaksi suatu senyawa. Ini adalah contoh saja. Terus kemudian di sini ada tanda panah. Kita bisa memilih juga tanda panahnya ada beberapa. Misalnya ada reaksi bolak-balik, atau misalnya dia seperti ini gitu ya, reaction arrow dan lain. Terus kemudian ada juga ketika kita biasanya menggunakan katalis. Nah, jadi ketika menggunakan katalis itu ada yang di bawahnya gitu. Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya di sini. Terus kemudian
kita menggunakan katalis. Biasanya katalis itu adalah H2SO4. Nah, nah, dia akan muncul di sini, di bawah sini, seperti itu. Kemudian ini ketika kita ingin mengganti posisinya. Misalnya gini ya, ini kan C-nya di sebelah kiri. Jadi ketika kalian ingin mengganti itu harus dia itu ada kotaknya kayak gini. Ini kan berbentuk kotak ya. Nah maka dia C-nya akan berpindah tempat. Kita klik lagi. Nah, kita klik lagi seperti itu. Ini adalah untuk set bond horizontal, kemudian vertikal ketika ikatannya ingin horizontal ataupun vertikal. Nah, ketika kita ingin clean structure, jadi ketika kita membuat senyawa yang stabil itu seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan tools clean structure ini. Oke, kita langsung saja ya membuat suatu senyawa. Senyawanya itu adalah kurkumin. Jadi kurkumin itu kan biasanya untuk antioksidan, kemudian ada anti kanker dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kimia itu ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita gambar terlebih dahulu senyawa kurkuminnya. Nah, di sini ada tools ya untuk select mode. Kemudian delete, kita gambar kurkuminnya. Nah, oke. Ketika kita jadi kurkumin itu dihubungkan oleh 8 C8 gitu ya untuk menghubungkan antar sikliknya. Di sini sudah tertulis ya bahwasanya ada C8 ketika kalian cek, jadi kalian tidak perlu menghitung ini C keberapa gitu ya. Jadi di situ sudah tertulis gitu. Nah, jadi di sini itu kan saya menggambar dengan atom C. Jadi ketika saya klik di sini adalah karbon, maka di sini semua adalah karbon. Nah, lalu bagaimana cara mengganti gitu ya? Nah, cara menggantinya itu kita klik saja di bagian sini. Ini ketika misalnya di sini ada pilihan unsur-unsurnya, terus kemudian di sini ketika misalnya tidak ada di situ, misalnya kok OH tidak ada gitu karena saya ingin memakai unsur atau maaf senyawa OH, jadi kita klik OH-nya. Oke, kita klik di sini. Nah, terus kemudian kok seperti ini gitu ya, kan kita maunya OH-nya di sebelah sini menggantikan C. Jika terjadi seperti ini, kita undo terlebih dahulu, lalu kita klik ini. Nah, misalnya saya ingin menambahkan OH gitu ya. Nah, kita klik O karena O itu yang akan berikatan langsung dengan atom C gitu. Kita klik di sini. Nah, maka dia akan OH. Lalu kemudian saya ingin mengganti senyawa di sini, senyawa CH2 ini dengan unsur O gitu. Karena tidak ada ya, jadi kita cari di tabel periodik lagi, kemudian klik yang O lagi. Nah, tapi ketika kita sebelumnya sudah mengklik O, itu tidak perlu sebetulnya untuk mengganti. Jadi misalnya saya mengganti lagi di sini nih. Nah, dia akan berganti karena sebelumnya kita sudah mengklik O-nya gitu. Nah, di sini itu sudah otomatis ketika misalnya di sini adalah tangannya dua gitu ya. Itu dia itu akan O. Tapi ketika misalnya tangannya itu cuma satu, di sini cuma satu ya, maka dia akan otomatis OH. Tuh. Lalu ketika saya ingin membuat ikatan rangkap, di sini itu kan ada atom C ya. Nah, kita tuh ketika ingin membuat ikatan rangkap harus ke unsur sebelumnya terlebih dahulu. Di sini unsur apa agar senyawa tadi itu tidak terganti. Misalnya tadi kita klik O, kita klik di sebelah sini, dia pasti CH2-nya ini akan berganti menjadi O. Makanya kita harus ke CH2, ke atom C terlebih dahulu sesuai dengan atom sebelumnya. Ketika kalian sebelumnya O, ya berarti O seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita membuat ikatan rangkap saja terlebih dahulu. Nah, cara membuatnya adalah ketika sudah muncul kotak kayak gini ya, kotak atau persegi panjang ini kita klik saja. Nah, maka dia akan menjadi ikatan rangkap dua. Kita klik lagi, maka akan rangkap tiga. Rangkap tiga. Nah, kita klik satu kali lagi, dia kembali lagi menjadi rangkap satu. Karena rangkap itu hanya sampai tiga gitu ya. Dan kita klik. Untuk membuat cabang, kita harus klik terlebih dahulu mana yang akan diberi cabang. Misalnya saya ingin memberi cabang di sini ya. Nah, kita klik dulu di sini. Oke. Di sini kan masih CH3 ya. Nah, saya ingin mengganti O, tapi O-nya itu adalah rangkap sebagai atom O bukan OH. Jadi di sini harus rangkap biar tangan duanya kepake.
Oke, sudah. Ini adalah senyawa dari kurkumin. Nah, terus kemudian kita akan mencari tahu gitu ya. Sebenarnya nama senyawa itu apa? Kurkumin itu kan adalah nama pasarannya ya. Tapi nama senyawa kimia dari struktur ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, kita bisa klik di sini ya, generate name for structure. Kita klik. Oke. Nah, ini adalah nama senyawa kimianya. Oke. Terus kemudian saya ingin ada beberapa informasi yang saya ketahui. Misalnya ini energinya berapa dan lain sebagainya. Kita klik ini terlebih dahulu. Lalu kemudian kita blok senyawa yang ingin kita ketahui itu. Kita pergi ke tools, kemudian calculate. Di sini ada beberapa opsi, ada molekular formula, formula W, composition, molar, dan lain sebagainya. Kalian bisa klik sesuai dengan informasi apa sih yang ingin kalian ketahui. Nah, ini misalnya molekular formulanya itu C21, H20, dan O6. Misalnya lagi kita ingin mengetahui nominal masanya itu berapa. Nah, ternyata 368 DA. Itu dan lain sebagainya. Jadi di sini ada beberapa ya toolsnya. Kalian bisa mencari sesuatu yang kalian mau gitu. Nah, ini di sini ada beberapa yang dapat ditampilkan gitu. Misalnya ini. Lanjut. Nah, kita ingin clean structure misalnya. Kita clean terlebih dahulu ya. Nah, jadi clean structure ini untuk mengetahui senyawa ini stabil ketika bentuknya seperti apa sih gitu. Kita lanjut ke bagian tools, masih di bagian tools ya. Di sini kita bisa show aromatic. Nah, bedanya apa? Tadi kita lihat bahwasannya di sini ini bukan bulatan ya, hanya garis-garis saja. Nah, ketika kita show aromatik, maka dia akan memunculkan bulatan-bulatan ini di lingkaran aromatik. Kalau misalkan nggak ada aromatiknya, ya ini tidak akan muncul itu. Jadi tools ini juga harus disesuaikan dengan senyawanya. Nah, untuk menghilangkan lagi kita hide aromatic city. Terus kita bisa add explicit hidrogen juga, jadi semua hidrogennya itu akan muncul. Nah, kita harus remove. Nah, oke, sekarang ini adalah hasil dari kita mengklik 3 dimensi dari senyawa kurkumin. Nah, misalnya ketika kalian membuat tetapi 3 dimensi itu tidak dapat diklik, maka kalian tuh dapat menghapus terlebih dahulu nama senyawanya atau membuat senyawanya dari awal gitu. Jadi dibuat dulu, jangan klik namanya dulu gitu. Terus baru ke 3D gitu. Kita lanjut ya. Jadi di sini ada bagian edit. Nah, ini ada copy, delete, dan seterusnya. Lanjut kita ke view. Jadi view di sini ini adalah model-model dari atomnya. Nah, view di sini sama dengan tools yang sebelah sini. Sebelah sini ya. Kita ke view misalnya ke stick. Nah, maka di sebelah sini itu sama dengan view. Jadi bisa kita bolak-balik. Itu ya. Nah, ini misalnya ball and stick. Kemudian space wheel. Dan seterusnya. Lalu kemudian di sini ada ketika kita ingin memilih salah satu atom gitu. Nah, ini arti bahwasannya atom ini sedang dipilih. Terus kemudian ini ketika memperlihatkan hidrogen. Nah, ketika tadi kita memilih ini, terus kemudian kita pilih yang bagian show hidrogen, maaf. Gitu. Oke, untuk kembalikan semula itu bisa diklik bagian sini ya. Kita lanjut ke bagian tools. Di sini ada beberapa rotasi. Kalian bisa pilih rotasi mana gitu ya. Terus kemudian mirror dan sebagainya, kita langsung ke auto rotate saja.
dia itu akan berotasi tapi tidak terarah gitu karena dia auto seperti itu. Nah, ini dia akan lebih lambat. Jadi dia akan berganti uh, bentuk molekulnya seperti itu. Oke, di sini bisa diganti warna dari senyapnya. Misalnya ini, oh akan diberi warna merah. Oke, jadi di sini ternyata ada H2O yang berganti. Jadi kayak gini. Oke, nah ini dapat di sini ya. Di-save sebagai PDF atau bisa di-save dalam bentuk yang lain. Selain itu, kita juga bisa copy dan langsung pindahkan ke Word-nya. Oke. Jadi di sini sudah ada senyawanya ya di dalam Word. Kita tidak perlu mengkonvertnya lagi gitu ya, tetapi bisa langsung disalin. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian. Terima kasih.